Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taubah dan seluruh kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus yaitu nikmat bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya di hari ini, tepatnya di tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Dan pada kesempatan kultum kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah agama Islam, belajar tentang orang yang membawa serta mengajarkan agama Islam kepada umat manusia di muka bumi ini, yaitu dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah ibni Abdul Muttalib. Jemaat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwasanya pembawa risalah agama Islam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini bertepatan yaitu dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW diiringi dengan kejadian yang sangat luar biasa, yang mana pada saat itu atau tepatnya pada tanggal 12 Muharram tahun gajah terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dan seluruh bala tentaranya, diantaranya yaitu bala tentara gajah. Menurut riwayat Ibnu Hisham dari Ziyad ibnu Abdullah al-Kufi serta Muhammad ibnu Ishaq, dijelaskan bahwasanya jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa penyerangan Ka'bah kurang lebih yaitu berjarak hanya sekitar 2 bulan saja. 12 Muharram dan Nabi dilahirkan yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Jemaat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwasanya agama Islam dibawa dan disampaikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad ibni Abdullah, yang mana beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan tidak seperti kita yang mungkin masih memiliki kedua orang tua kita secara utuh. Beliau Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini tanpa kehadiran seorang ayah. Ketika beliau di dalam kandungan ibunya, dalam usia 3 bulan, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Dan kemudian setelah kelahirannya, kurang lebih usianya 3 tahun, kemudian ibunya juga meninggal dunia. Lantas kemudian siapa yang mengasuh Nabi Muhammad kecil pada saat itu? Yang mengasuh dan merawatnya yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Di bawah pengasuhannya, Abdul Muttalib mencurahkan seluruh tenaganya dan kasih sayangnya untuk membimbing Nabi Muhammad kecil pada saat itu. Namun ternyata tidak lama, hanya kurang lebih 1 tahun saja, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjemput kakek beliau Abdul Muttalib.
dan setelahnya kemudian pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib, yang kemudian mengasuh dan merawat serta mendidik Nabi Muhammad kecil pada saat itu sampai beranjak usia remaja, dewasa, bahkan sampai diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di bawah bimbingan dan asuhan pamannya, yaitu Abu Talib. Jemaat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kisah perjalanan hidup yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan beliau manusia yang sangat teguh, manusia yang sangat tegar, dan manusia yang sangat kuat dan kokoh keimanannya maupun kesabaran serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaat Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita yang dilahirkan di muka bumi ini, yang masih memiliki kedua orang tua yang lengkap dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW, maka tentunya kita harus lebih kuat dan bersabar dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Apalagi ketika di bulan Ramadan ini kita hanya diberikan ujian, yaitu hanya dengan sedikit wabah virus corona. Janganlah sampai kemudian membuat ibadah kita, membuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian semakin melemah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya di bulan Ramadan, tantangannya bukan hanya sekedar stay at home, bukan hanya diam di rumah menjalankan ibadah, tapi beliau dan para sahabatnya justru harus berperang, yang mana kita sebut pada saat itu adalah Perang Badar yang terjadi di tanggal 17 Ramadan, dan beliau serta para sahabat dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, dengan kondisi kita saat ini, semoga menjadikan kita lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah dan amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di awal hingga akhir bulan Ramadan. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah dan para sahabat di kesempatan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.